Tubuhnya hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, urapi kami. Gimana, Bu? Dengan kuasa Allah Allah Maha Maha Kudus. Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka Hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, urapi kami. Allah Maha Tinggi. Tapi yang saya maksud yang satu lagi, Bu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku menyembah-Mu. Gimana tuh, Bu? Lupa ya. Ya. Lupa ya, saya juga tiba-tiba. Saya tuh tadi ketiduran, Bu. Terus tiba-tiba Ibu manggil, jadi kaget. Puji Tuhan. Lagu kesukaan ya, dari Bintaro Permai biasanya itu, Bu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan, Bu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sudah memuji, sudah menyembah. Ya, salam buat pemingguan juga ya, Pak Anfa. Shalom. Selamat jumpa kembali. Ya, saat ini untuk Ibu Lydia, kita siapkan Ibu Lydia ya untuk menyambut firman. Silakan Ibu Lydia sampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bu Lydia, mau doa dulu. Ya, Oke. Ya. Kita kasih malam hari ini kami bersama untuk menikmati hadirat Tuhan, sudah memuji pujian kami naik ke hadirat Tuhan menjadi satu dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tidak bisa mempersembahkan apapun, Tuhan membalaskan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, maka sebentar kami mau menerima firman Tuhan. Mari sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk menerima akan firman Tuhan. Kau terus pakai kami semuanya.
Suaranya hilang ya, Bu Lydia. yang ada di sini Tuhan. Biar kami samsi Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Biar di dalam persekutuan tubuh Kristus ilahi ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, Segala puji hormat syukur kebesaran sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, malam ini saya bersyukur ya sudah diberi waktu, sudah lama hampir 1 bulan ya. Nah, saudara kita suaranya Ibu bersyukurlah Lydia sama ya. Tuhan ya, di mana dan Tuhan memberkati terus ya. Berapa? Ada suaranya enggak, Bu? Ada Saya suaranya. Kadang timbul tenggelam ada, nah sekarang ada. Iya. Ada Bu. Silakan. Ada. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Ya Bu, ini lagi ini tadi dibetulin situ. Jadi puji Tuhan, kedengeran Bu. Kedengaran. Iya. Oke. Kedengeran. Iya, Ya, kedengaran. begini, pada ada gambarnya tuh Bu yang lain tuh pada ini. Ya pada apa nih jadi pada rusak begini jadikan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 yang mengambil tema percayalah kepada Tuhan ya. Memang kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Memang Tuhan yang menjadi sandar kita, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat 12 dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Jadi yang pertama kita harus bersukacita dalam pengharapan. Mungkin kalau kita lagi senang ya nggak usah bersukacita ya, itu udah senang ya. Tetapi waktu kita dalam penderitaan gitu, apa kita bisa bersukacita? Kan orang susah ya, kalau lagi susah nggak bisa bersukacita, mukanya murem, susah gitu. Tapi kita harus sebetulnya bersukacita ya, seperti contohnya di sini waktu dia mengabarkan Injil ya, nah, karena dia sudah dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Nah, dia mulai bekerja ya, Paulus mulai bekerja dan dia mulai memberitakan Injil di Filipi dan apa yang terima itu ya. Jadi Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara dan juga dipasung kakinya dan juga dia begitu menderita ya, ditaruhnya di bawah tanah yang paling tengah ya. Artinya paling bawah sekali dan dia merasa susah. Banyak kesaksian dari Saparudin tuh waktu dia di penjara pernah di apa gitu ya, artinya disiram air kencing dan disiram apa gitu ya, orang tuh pada iseng ya. Ya. Tetapi setelah itu dia minta maaf, itu mah udah sakit hati gitu ya, bisa begitu gitu. Sebetulnya kita udah sama-sama di penjara ya udah aja sama-sama gitu ya, nggak usah terlalu bikin masalah gitu. Nah, tetapi waktu itu Silas dan Paulus dan Silas masuk penjara, dia tetap bisa mulutnya memuji Tuhan ya, biar tangan diborgor dan kaki dipasung ya, tapi mulutnya masih dia memuji Tuhan. Jadi di tengah-tengah malam dia memuji Tuhan. Ya, dikatakan di situ tengah malam mendengar pujian itu dan akhirnya Tuhan membuat satu mujizat ya. Jadi gempa bumi yang begitu, artinya di sini dikatakan ya pada di situ dikatakan kira tetapi kira-kira tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah ya, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka ya di situ dan mendengarkan mereka. Nah, ini dikatakan akan tetapi terjadi
terjadilah gempa bumi yang dahsyat ya, yang hebat. Ketika itu juga terbukalah, lepaslah belenggu mereka semuanya ya. Nah, di sini mereka terlepas semuanya, artinya dari gempa bumi itu pintu penjara terbuka, dan habis ketiduran dan dia bangun begitu kaget ya melihat pintu-pintu itu terbuka. Dia rasa takut ya, sebagai penjaga kan harus tanggung jawab. Tetapi kepala penjara ini dia mengambil langkah nekat. Suaranya putus-putus. Gitu ya, orang kalau udah takut juga mengambil bagaimana caranya, gitu. Tetapi dia mau bunuh diri. Tetapi waktu itu Paulus melihat, dia katakan kami masih ada semuanya di sini. Nah, akhirnya tidak jadi, mereka membunuh diri dan akhirnya dibawa Paulus ke rumah. Dan disitulah mereka dibaptis. Ini mereka melihat bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa, begitu hebatnya, dan kepala penjara ini percaya Tuhan. Nah, itulah di situ dikatakan bersukacita. Jadi mempunyai pengharapan ya. Jadi Rasul Paulus dan Silas bersukacita dalam penjara. Dia bisa dapat jiwa-jiwa ya, kepala penjara percaya Tuhan, mungkin yang di dalam penjara juga percaya Tuhan, dan akhirnya seisi keluarga mereka juga boleh dibaptis ya pada malam hari itu juga. Nah, itulah kuasa mujizat Tuhan ya. Jadi di dalam kesusahan merasa susah gitu, tapi kita merasa senang gitu ya, dapat kesusahan itu ya. Kita juga lihat bagaimana yang tembok penjara itu ya, artinya Yeriko, tembok Yeriko itu yang dikelilingi dan akhirnya roboh ya. Ada anak sekolah minggu gini, tuh tembok Yeriko. Karena anak sekolah minggu mungkin ditanya gitu, dia takut kali. Bukan saya yang merobohkan katanya. Maksudnya kan cerita tembok Yeriko roboh. Nah, anak sekolah minggu dia mendengar bukan saya yang merobohkan. Nah, itulah ya rasa takut anak ini ya, bisa membuat mujizat di mana tembok Yeriko itu dengan pujian, dengan mengelilingi, dan Tuhan memberikan kuasanya ya. Nah, itulah yang diambil contoh yang dua itu ya saudara, dan Paulus dengan Silas dan juga tembok Yeriko bisa roboh karena dengan puji-puji dalam pengharapan ya. Memang kita percaya Tuhan dan Tuhan yang dapat menolong semuanya. Lalu yang kedua dikatakan ya, di sini dikatakan yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesesatan ya. Jadi kita harus sabar di dalamnya, mendapat yang begitu susah sekali ya. Dia disuruh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya karena kakaknya seorang penggembala yang Putus-putus ya. memelihara binatang ya, anaknya dia suruh Yusuf untuk mengantar makanan. Coba kamu lihat kakak-kakakmu di sana, nah ini bawa makanan ke sana. Nah, Yusuf kan senang ya waktu dia disuruh oleh ayahnya, dan juga dia cepat pergi membawa. Setiap beberapa perkataan putus. Ternyata mencari jalan ya, putus ya. Iya. Iya, ya, kedengeran lagi ya Bu ya, puji Tuhan ya. Dan akhirnya Yusuf akhirnya mulai kakaknya menangkap Yusuf, dan akhirnya dia masukkan ke sumur, dan setelah di sumur mungkin kakak yang lain yang tidak begitu senang, dan akhirnya dikeluarkan lagi karena dia mendengar ada kafilah datang dari ada kafilah yang datang, artinya dia terus dijual dengan kafilah itu, dan akhirnya ada yang beli lagi orang Mesir, dan mereka dibawa ke Mesir Yusuf, dan itu dibeli dengan mungkin Potifar itu yang membeli.
Yusuf ya. Nah itulah Yusuf di situ mendapat begitu menolongnya luar biasa kan. Dia menjadi orang kedua di Mesir ya. Tuhan mempercayakan dengan mimpi-mimpinya, dengan diartikan mimpi-mimpi daripada Raja Firaun juga gitu ya. Jadi itulah Yusuf mendapat artinya percaya Tuhan, dia tidak mau mencemarkan hidupnya, kan dia biar di rumahnya Potifar, dia bekerja dengan baik, dia istrinya mau mengganggu, dia tidak mau ya, dan akhirnya dia masuk penjara. Di penjara juga dia kerja dengan baik, ya juru minuman juru makanan daripada Firaun, dan akhirnya juru minuman ingat, dan akhirnya Yusuf dibawa kepada Firaun, dan Firaun mempercayakan kepada Yusuf dari mimpinya Firaun. Dan akhirnya mimpinya itu dikatakan ya parang. Nah disitulah Yusuf dipercayakan bisa artinya menguasai ya artinya semua perkara itu. Nah itulah dikatakan ya dalam kesusahan kita harus bersabar ya, Tuhan menolong ya. Nah di situ dalam kesusahannya dia juga sabar Ayub ya, anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya juga marah, dan juga akhirnya badannya juga akan mendapat luka korelita sekali, tetapi Tuhan menolong. Bahkan Ayub juga mendapat berkat yang luar biasa lagi Tuhan memberikan ya. Nah itulah ya di dalam artinya kita sabar. Ya, sabar itu mendapat keuntungan buat kita si sabar ya. Saya juga mengalami di dalam saya membantu teman saya di Jakarta gitu saudara ya. Saya jadi pengerja di situ. Artinya saya kan enggak dengan arti dikasih ongkos buat pergi-pergi kalau besuk ya. Saya jadi tukang masak, teman saya nyuci, kompaknya juga kan dulu kompak kodok ya. Jadi mesti dipanci. Baru keluar air ya kan gitu. Jadi waktu ya ke pasar belanja masak dan sebagainya. Nah akhirnya mereka waktu saya pulang seminar dari Surabaya, mereka tahu bungkus baju saya yang di lemari itu semua dibungkus pakai koran. Saya juga bingung. Juga ya teman saya itu dia waktu saya buka lemari juga kaget gitu, kok nggak ada gitu baju saya gitu ya. Saya lihat-lihat di bawah di tempat tidur banyak itu dibungkus-bungkus yang pakai orang. Ya saya di situ bersyukurlah sama Tuhan ya. Saya ya udah kita mesti sabar ya, namanya menolong gitu ya saya. Dan akhirnya pendeta ini juga mengalami sakit ya, sebetulnya umurnya sama dengan saya, nggak beda ya, sama gitu. Dan akhirnya dia sakit waktu dia khotbah, kayaknya dia hampir mau jatuh karena kena pendarahan, dioperasi dan tidak tertolong ya, dioperasi. Akhirnya ada yang ada yang nggak beres operasinya, nggak bagus, nggak benar, dan akhirnya nggak bisa apa-apa. Jadi dia selama hampir 2 tahun kurang dirawat aja sama suster 2 orang. Nah itulah saudara saya, dia berdoalah kalau bisa Tuhan tolong gitu. Saya juga kan sebagai manusia kan masih artinya kita banyaklah budi orang ya, kita nggak lihat jeleknya, lihat baiknya gitu. Tapi itulah yang kita nggak putus-putus suaranya. Mengerti jalan Tuhan ya. Itulah kita artinya cepat-cepat kita mengambil semaunya kita gitu ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Nah sampai sekarang Tuhan tolong saya mempunyai tempat untuk pelayanan, bahkan Tuhan juga
memberikan teman-teman yang bisa, itu satu berkat Tuhan ya. Jadi kita harus sabar di dalam penggembalaan juga nggak mudah ya saudara, kita mesti sabar juga menghadapi jemaat bermacam-macam modelnya, tapi kita juga harus sabar. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, dan juga kita harus bertekun. Di sini dikatakan kita ada pepatah katakan doa itu seperti nafas ya, memang nafas itu ya, nafas kita. Jadi kita tuh harus dekat sama Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat doa itu kan kita lihat Daniel ya. Daniel bagaimana dia berdoa kepada Raja Darius, melarang tidak boleh doa selama 30 hari. Raja Darius juga tidak menginginkan hal itu sebetulnya. Tapi karena teman-teman Yusuf ya, jadi 120 itu pejabat-pejabat yang diangkat oleh raja melebihi ya, seperti pembesar raja 3 orang, itu satunya Daniel ya. Jadi dikatakan Daniel itu tidak senang teman-temannya bahwa Daniel ini mendapat kedudukan yang tinggi ya. Jadi dia cari jalan apa cara, tapi itulah melalui doa, karena Daniel itu kan terus berdoa kepada Tuhan. Dikatakan sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Nah Tuhan menolong ya kepada Daniel, biarpun dia udah dengar doanya, tetapi Daniel tetap dia pergi ke kamarnya dan dia berdoa. Yang memang mau mencari salahnya Daniel, dia cepat-cepat ya, tergesa-gesa dia menangkap Daniel dan membawa ke Raja Darius ya. Nah raja juga waktu itu susah kan, karena Daniel itu kan bisa dipercaya orang baik dan juga bekerjanya baik, tapi artinya dibatalkan ya, karena undang-undang dari Persia itu kan nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya Daniel harus masuk ke dalam lubang singa itu ya, dan di lubang singa juga Daniel ya berdoa lah pasti kepada Tuhan ya, mungkin secara manusia ya dia takut ya, nggak ada yang rasa. Akhirnya Daniel tidak dimakan singa, dan juga dia baik-baik ya, dan akhirnya teman-teman ini semua yang dimasukin ke dalam lubang singa itu bahkan semuanya habis mati ya, bahkan bukan dia saja tapi keluarga mereka juga mesti hati-hati hidup ini ya, jangan punya hati iri atau hati apa gitu, nggak boleh. Kita harus tetap gitu ya, artinya ya bersama-sama lah dengan teman-temannya. Seperti Daniel banyak menolong ya waktu Raja Bedak mengartikan mimpinya ya. Jadi Daniel selalu menolong, tapi mereka tidak mengingat ya pertolongan Daniel, selalu dia cari kesalahannya. Nah itulah yang kita menghadapi masalah itu ya. Nah saudara, itulah ya firman Tuhan yang menolong saudara. Dan saya juga pernah juga mengalami mau masuk sekolah Alkitab ya, rencananya mau pulang lagi ke Serang karena saya udah di Tangerang ya, udah berapa hari di Tangerang, dan memang udah nggak jadi. Saya pergi ya, uangnya saya udah pakai beli tas. Ada hamba Tuhan datang ke Tangerang sama anaknya naik motor dari Jakarta, lalu dia bilang, mas saya mau sekolah. Iya. Nah dia bikinin surat ya saudara, lalu udah selesai bikinin surat, saya bertiga dengan teman ya, berangkatnya apa gitu, lalu dia bilang nggak mau apa-apa gitu ya. Berarti kalau begitu Tuhan yang suruh dia datang ya untuk memberikan surat kepada saya untuk saya masuk ke sekolah Alkitab itu. Nah jadi suratnya udah dapat. Nah sekarang tinggal cari. Nah saya doa waktu itu, Tuhan bagi harta itu dia datang ke Serang, dan dari Serang mama saya bilang ada di Tangerang. Nah dia pergi cepat ke Tangerang, dia katanya
jadi enggak mau pergi ke Surabaya. Saya bilang jadi, bilang gitu ya. Jadi puji Tuhan. Terus dia katakan ada OO-nya di Jakarta, di Surabaya. Nanti kamu besukin OO-nya. Saya bilang iya, sini alamatnya, kasih saya, dan saya membesuk OO-nya di Surabaya. Nah itulah pertolongan. Tuhan ya, kita dengan doa, dengan percaya, Tuhan luar biasa ya. Jadi surat udah dapat untuk masuk ke sana, uang juga dapat untuk ongkos gitu ya saudara. Dan akhirnya puji Tuhan bisa mengikuti sekolah Alkitab di Surabaya. Itulah berkat Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu baik ya, Tuhan selalu menolong. Udah elor gini ya, saya juga ya bersyukur lah ya. Artinya udah tepat waktu ada aja gitu. Tadi juga saya pikir nggak usah dibetulin, takut nanti tambah rusak. Betul juga waktu saya betul ini jadi tambah rusak. Pagi-pagi salah Tuhan menolong ya, mungkin untuk hari-hari yang kita mau sama-sama lagi ya, untuk kita beribadah dan untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Mungkin itu aja sedikit ya Bu Esther. Mungkin kurang dengar ya Bu Esther. Bu. Iya, terputus-putus sih buat saya nangkapnya ya. Tapi nggak apa-apa Bu, mungkin yang lain bisa dengar, nggak apa-apa. Ibu sampaikan aja firman. Yang lain mungkin mendengar. Saya aja mungkin karena jauh ya. Saya di luar kota. Iya, Bu, jadi ininya iya. Mungkin itu aja firman Tuhan ya. Dapat Tuhan tolong semuanya ya. Di sini juga yang ayat terakhirnya dikatakan Yesus ya. Yesus juga di sini katakan di dalam Markus 1. Markus berapa Bu? Ayat 35 Nggak di situ jelas. ya, pagi-pagi bangun dan pergi ke Kenapa Bu? Markus berapa? Markus Suaranya 1. hilang. Tuh ya, Markus 1 ayat 35. Oh, yang pagi-pagi benar ya. Bu. Di sini dibilang terus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan doa ya. Jadi tempat yang sunyi ya. Dan Yesus berdoa di sana ya, sudah dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa ya. Jadi kita juga sama ya. Jadi Yesus berdoa di sana. Nah, kita juga harus ya. Jadi doa ini penting kan, udah banyak tempat-tempat doa di Depok ada ya. Tempat doa seperti Ungaran di Depok tuh baru puasa 3 hari ya di Depok, dan juga di Ungaran. Baru saya juga pulang dari Ungaran ya, baru ya 2 minggu lah saya ke Ungaran karena teman saya antar teman saya, dia seminar di sana. Seminar mafia tanah ya, saya ikut dan saya diberikan tim doa di sana ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya dapat tim doa gitu. Saya senang juga gitu diberikan tim doa itu ya. Jadi saya di sana ikut ke Semarang dan selesai tim doa selesai seminar, saya diajak Pak itu ya, saya doa makan, lalu teman saya bilang itu orang Islam 2 katanya Lydia, yang nggak apa-apa juga, dia juga senang waktu saya doa, dia bilang Bu terima kasih doanya ya. Jadi saya juga ya sedikit-sedikit kita bisa kita melalui doa gitu ya, Tuhan tolong semuanya. Nah itu mungkin sedikit yang saya dapat firman Tuhan ini, biar saudara ingat, biar kita mau percaya Tuhan terus ya. Jadi 3 hal ini, 1 dikatakan bersukacita dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan, dan kita ya dari Paulus juga dia bersukacita, dia juga bersabar dalam penderitaan juga, lalu dia juga bertekun di dalam doa ya. Jadi semuanya ini menyakup ya. Jadi saat 3 ini menjadi satu ya. Jadi biar kita juga sama-sama juga buat tubuh Kristus ilahi supaya lebih lagi ya, banyak lagi yang pada ikut jam ini, dan juga dalam pelayanan Ibu Elia Esther juga supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang ya. Mungkin 1 kali kelas
nanti Ibu juga bisa datang ke Serang, bisa melayani, kita kenal, bahkan seperti kita udah lama ya kenalnya, sebetulnya belum lama ya, kita baru aja kenal. Inilah berkat Tuhan, di mana Tuhan mempersatukan kita, bahkan Tuhan menjadi saudara yang di dalam kita. Sama-sama mengikuti jom ini, yakin firman Tuhan yang dapat saya membagikan. Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lydia. Ya. Ya, Bu. Sudah ya Bu Lydia ya. Ini saya terputus-putus jadi saya kurang nangkep. Iya, juga. tapi kita bisa menangkap karena firmannya kan terkenal semua. Kalau suara Ibu bagus, suka masuk ke saya. Iya. Jadi kan Ibu bercerita tentang Yusuf, tentang Daniel. Kita bisa nangkap dan juga tentang Ayub. Puji Tuhan. Bagaimana di dalam kesengsaraan tetap sabar, tekun, dan berharap kepada Tuhan. Kita bisa menangkap itu ya Bu. Iya. Juga tentang Saulus dan Silas Caranya, Bu. yang di dalam penjara masih bisa bersuka cita, menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Lydia. Ya. Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, Bu Lydia. Tuhan berkati ya. Di sini temanya percayalah kepada Tuhan ya. Kita memang harus percaya pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi tetap bersukacita di dalam pengharapannya. Karena dalam pengharapan itu pasti ada jawaban yang pasti. Asalkan kita percayakan sama Tuhan. Ya, itu yang satu yang tadi Ibu sudah sampaikan. Yang kedua juga kita harus sabar di dalam segala hal, di dalam kesesakan hidup ini, ya. Di dalam kesesakan ekonomi, kesesakan di dalam masalah kesehatan, ya. Apa sabar? Kenapa? Karena itu Tuhan sedang menguji kita, ya, sampai di mana engkau sabar ini. Ini yang Tuhan minta. Kemudian di ketiga Tuhan mintakan kita terus bertekun, ya. Bertekun mencari Tuhan, ya, bertekun terus, ya. Menantikan Tuhan, karena di situ di mana kita bertekun akan ada jawaban seperti yang tadi katakan ya, cerita yang tadi Ibu Lydia katakan, tadi saya nggak nangkap semua itu cerita tadi waktu Ibu Lydia sampaikan, tapi dalam Yusuf ini bertekun ya, di dalam kesesakan, di dalam kakak-kakaknya ini, tapi akhirnya dia berhasil karena ketekunannya itu ikut Tuhan, ya percaya. Dan jangan lupa juga kita tetap berdoa, karena doa itulah jawaban yang Tuhan percayakan kepada kita, maka mujizat itu pasti terjadi. Seperti yang sudah di Alkitab dikatakan ya, apa yang tadi diceritakan, sampaikan semuanya tuh, tadi saya terputus-putus nggak nangkap, tapi percaya saudara di sini diberkati, amin saudara ya. Yang penting percaya kepada Tuhan, saya percaya siapa yang percaya tidak meninggalkan akan janjinya, pasti saudara akan diberkati. Firman ini yang menghidupkan ya untuk Ibu Lydia. Terima kasih untuk firman-Nya ya, Tuhan memberkati. Biarkan firman ini terus jadikan rema untuk kita yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan ya. Mungkin boleh angkat satu pujian kali. Ya, silakan. Pak Rasman, angkat satu pujian Pak Rasman. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
bagi segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sekali terpuji, terpujilah namamu. Saya serahkan. Ya, ya, kita saat ini berdoa ya. Saya minta mungkin untuk berdoa. Saya minta untuk Ibu Esther ya, doa syafaat Bu Esther. Iya, Bu. Silakan Bu Esther doa syafaat. Nanti boleh kesaksian selesai ini. Iya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada kami. Kalau kami boleh Tuhan masih memuji meninggikan namamu, berdoa kepadamu, menyembah Engkau semua itu karena kebaikanmu kepada kami. Engkau urapi kami terus Tuhan, kuatkan iman kami di akhir zaman ini. Biarlah kami Tuhan semakin hari, semakin melekat kepadamu. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Di luar Engkau ya Bapa, kami tidak ada jalan. Tetapi di dalam nama Yesus, kami Tuhan mendapat kehidupan yang kekal. Dan Engkau Tuhan memberikan jalan bagi masalah kami. Engkau Bapa penyembuh kami di dalam penyakit kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan, boleh kami Tuhan, boleh tumbuh berakar di dalam hidup kami, menjadi kami boleh pelaku firman-Mu ya Bapa. Benar Bapa, kami harus banyak sabar. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan Engkau memberikan kami sabar. Kalau cuman pikiran kami Tuhan, kami tidak bisa Tuhan. Tetapi Engkau memberikan roh-Mu kepada kami. Untuk menolong, menghibur kami dari segala perjalanan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa Tuhan kami, Raja kami Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Benar Bapa, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, untuk menebus segala dosa pelanggaran kami, pelanggaran nenek moyang kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau bangkit di hari ketiga, Engkau pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat janji-janji-Mu, tanamkan itu di loh hati kami. Biarlah kami Tuhan selalu melekat kepadamu, karena Engkau Bapa yang selalu mengurapi kami, memberi kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di dalam hidup kami. Karena napas kami Tuhan, kehidupan kami adalah di tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan kami semua. Tuhan berkati Bapak, Ibu Elia ya Tuhan yang selalu memimpin kami Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi kami satu persatu. Yang datang Tuhan hari ini, baik juga Tuhan yang belum bisa datang Tuhan. Karena penyakit ya Tuhan, ya. Engkau Bapa penyembuh. Tabib di atas segala tabib. Di mana Bapa, kalau ada teman kami yang sakit, Ibu Rok ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau Bapa yang baik, jangan biarkan dia
Tuhan, begitu. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan Tuhan. Kalau memang dia masih Tuhan berikan panjang umur, biarlah dia Tuhan sembuhkan. Tetapi kalau dia sudah cukup umurnya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bawa dia Tuhan ke pangkuan-Mu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Bapa yang baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Juru Selamat kami ya Bapa. Kami serahkan dia ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan juga, Tuhan Ibu Elia, berkati suaminya Tuhan Pak Pinto, berkati anaknya Mikael Tuhan menjadi anak yang bijaksana. Kau bentuk terus Tuhan keluarga ini menjadi keluarga kerajaan surga. Biarlah dia Tuhan boleh meraih Tuhan jiwa-jiwa untuk hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Kemanapun dia melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai bersama dengan malaikat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan memakai dia dengan dahsyat ya Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan karena kuasa-Mu ya Bapa. Yang susah boleh dihibur. Bahkan yang terbelenggu boleh dilepaskan ya Bapa. Biarlah Kau pakai dia Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Biarlah semakin hari dia semakin Tuhan memakai kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kau berkati semua kami Tuhan. Berkati yang ibu yang bawa firman tadi Tuhan. Semakin hari dia Tuhan semakin paket Tuhan luar biasa. Di mana dia Tuhan tadi menceritakan tentang Yusuf Tuhan. Tentang Ayub Tuhan. Benar Bapak, Kau tuntun kami terus Tuhan. Biarlah kami sabar menghadapi baik itu semua anak kami, baik itu siapapun Tuhan yang mau kami hadapi. Biarlah berikan kesabaran kepada kami. Berikan Tuhan kepada kami Tuhan takut dengan Engkau. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami, yang selalu memegang tangan kanan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau ampuni Bapa segala dosa, pelanggaran kami, kelemahan kami. Kadang-kadang kami memakai pikiran kami sendiri. Kadang-kadang kami Tuhan tidak taat kepadamu. Ampuni kami Bapa. Biarlah roh-Mu Tuhan Kau berikan terus kepada kami untuk kami boleh Tuhan. Yang Kau tuntun Tuhan. Boleh kami Tuhan dibaharui, dituntun. Biarlah kami Tuhan di akhir zaman ini menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kebenaran itu Tuhan meteraikan di hati kami. Biarlah kami Tuhan tidak Tuhan macam-macam ya Tuhan. Tetapi kami mau bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa ya Bapak buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Bapa, karena kami banyak anak-anak-Mu di bangsa ini. Beri roh takut akan Engkau kepada bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini boleh tunduk kepadamu, memuliakan nama-Mu. Curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa di bangsa kami ini. Pertobatan di akhir zaman. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah Bapa, sanak saudara kami yang di luar, yang meninggalkan Engkau ya Tuhan, Kau jamah Tuhan, dimanapun berada. Jamah Tuhan, biar kembali dia ke jalan-Mu yang benar. Sebab Engkau berfirman, Engkau tidak mau melihat kematian orang berdosa itu, tetapi biarlah kembali ke jalan-Mu yang benar. Mari Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan kepada sanak saudara kami yang di luar
Tuhan. Oh, Engkau Tuhan, mari panggil Bapa, panggil Bapa, panggil Bapa. Biarlah semua sanak saudara kami diselamatkan. Karena ada tertulis Bapa, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan, bahkan saudara kami semua selamat. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Menjamah hati Presiden kami, baik MPR, DPR, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, aparat polisi, semua Tuhan, hakim-hakim. Berikan Tuhan takut akan Engkau. Biarlah dia Tuhan boleh melakukan Tuhan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Dan dengan yang benar, jujur Tuhan. Karena itulah Bapak, kemauan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu berdiri di bangsa kami ini untuk mengayomi semua Tuhan. Orang-orang yang jahat Tuhan, orang-orang yang kasar Tuhan, yang menganiaya anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong dia, ampuni dia Bapa. Biarlah dia Tuhan tidak Tuhan jauh daripadamu. Biarlah kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, makasih untuk Bu Ida ya. Ya, mungkin kalian mau bersaksi, mau membagikan tadi tentang apa percaya sama Tuhan, silakan. Ada yang mau bersaksi, Pak Anpar. Pak Anpar, ada mau membagikan? Shalom Pak Anpar. Salam. Ya, tadi Iya, yang percaya kepada Tuhan. Silakan. iya, terima kasih. Firman-Nya tadi ngambil Roma 12 ayat 12. Ya. Kita diingatkan kembali terlebih bersukacita dalam pengharapan. Jadi kata pengharapan sering kita dengar, tapi hanya sampai pada tingkat pendengaran. Jarang kita melakukan itu seakan-akan. Tapi malam hari ini kita benar-benar supaya kita betul-betul dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan. Saudara bisa bayangin ya gimana jadinya kalau hidup ini tidak ada pengharapan. Sepertinya tidak ada arah ya, tidak ada tujuan ya. Tapi kita orang yang bersyukur malam hari ini kita diingatkan untuk berharap. Itulah dianggap sebagai suatu anugerah, sukacita, suatu pengalaman hidup pribadi bahwa kita memiliki pengharapan. Itulah kekuatan, benteng dalam iman kita. Amin, saudara sekalian. Malam hari ini kita bersyukur. Ya. Nampak mendengar sepertinya sepele, tetapi ini makna yang luar biasa bagi orang yang percaya. Amin. Jadi, saudara sekalian, saya sungguh diberkati malam hari ini, walaupun suara tidak baik, seperti lari suaranya. Ibu Jumali, Ibu Lydia Jumali, suaranya seperti lari, kencang gitu ya. Jadi saya juga kurang dapat menangkap dengan baik, tapi puji Tuhan saya diberikan hikmat, pengertian, semuanya sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu firman-Nya. Jadi pengharapan. Kemudian ada lagi ya, selain bersukacita, selain pengharapan, sabarlah. Wah, ini yang sulit ini kadang-kadang ya untuk melakukan ya. Kadang-kadang kita sungguh dihadapkan dengan suatu masalah sehingga kita harus betul-betul bersabar. Betul-betul bersabar ya. Tanpa alasan. Tanpa ada alasan-alasan apapun harus tetap bersabar ya dalam kesesakan tentunya ya. Jadi dan bertekunlah ya, ini juga ya, bertekunlah dalam doa ya.
ya saya mungkin harus lebih banyak dan lebih bertekun dan lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Malam hari ini sungguh luar biasa, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi supaya terus Tuhan. makin ya, dalam pengharapan, Ya, itu. dalam setia ya, dan bersukacita. Terima kasih Ibu Elia Esther sudah memberikan kesempatan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Esther. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir dalam acara Zoom malam hari ini. God bless you all. Thanks. Oke, ya makasih. Rupanya Pak. tadi kita disuruh Ya. sabar ya Pak. Karena kan suaranya putus-putus tapi kita semua masih tetap bertekun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan yang mau bersaksi Putus-putus, apa? Bu. Kayaknya, Pak. Ya, Bu Ira mau bersaksi. Bu Ira, Ibu Iranya ada 2 nih. Iya Bu, saya Ira yang sudah ngomong terus. Sawati, yang satu Ibu Ira nih, Ibu Ira Rock. Iya yang lain aja. Oke. Ya, siapa lagi nih? Bu, ini Astati mau bersaksi tentang ini. Saya mau bersaksi dulu, Bu. Ya, Pada Ella. Kalau misalnya apa saya lagi di kerja, saya suka merenungkan Aduh, begini. HP-nya ada aja. Ya, bagaimana ya? Apa saya masih diperhatikan Tuhan enggak? Apa saya masih dekat enggak sama Tuhan? Saya kalau sering saya mikirin begitu ya. Kalau misalnya kita enggak sakit banget di neraka itu selamanya lagi enggak ada pengampunan gitu. Tapi saya dikasih jawabannya mimpi. Saya mimpi aku bersujud di kaki Tuhan itu, berdoa. Ya, puji Tuhan. Saya sering begitu. Kalau saya pikir begitu, kadang-kadang saya pikiran begitu. Kalau kita baca ya yang di neraka itu selamanya enggak ada pengampunan lagi, kesakitan beralas sapi. Aduh. Enggak bisa kita pikiran gitulah. Pokoknya enggak bagaimana lah. Pokoknya pusing gitu mikirnya. Tapi aku dikasih mimpi itu jadi gitu. Saya pas pikiran saya begitu, apa maksud saya melekat sama Tuhannya, apa saya masih diperhatikan Tuhannya. Saya mimpi berdoa, saya sujud saya di kaki Tuhan. Ya, puji Tuhan. amin. Sering saya dijawab dari mimpi. Amin. Ya, puji Tuhan buat Bu Esther ya. Itulah Tuhan itu baik ya, di mana kita khawatir, cemas, dikasih mimpi lah. Makanya pikiran kita jangan terlalu banyak berjalan ya, pusing ya, kelibet sendiri ya. Berserah, percaya saja firman juga Tuhan tadi katakan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya, udah nggak pusing hari esok apapun juga yang ada akan datang ya, aman-aman aja bersama Tuhan. Amin ya. Temanya aja percaya kepada Tuhan. Saya percaya ya. Puji Tuhan. Ya mungkin Bu Astati. Silakan. Salam semua ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Memang benar. Semuanya udah dijawab semua tuh sama ibu-ibu. Memang kita harus sabar, harus tekun, bersukacita. Tadi kan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Pasti karena doa setiap hari, kalau kita nggak berdoa, wah rasanya udah gimana itu. Makanya kita harus lagi intim lagi, melekat lagi. Memang janji-janji Tuhan akan digenapin. Itulah. Jadi setiap pagi juga bangun pagi hari kita juga bersyukur sama Tuhan, mengucap syukur itu penting karena mengucap syukur adalah kekuatan ya, ya. Apalagi di dalam pandemi ini tetap kita bersukacita gitu. Puji Tuhan. Dan saya anak saya udah ini ya Lisa udah bisa praktek di di intensif di rumah sakit Cilandak, Marinir. Puji Tuhan. Ya itulah
tetap saya bilang bersukacita dalam pengharapan. Nah, ini semua nih firman-nya mencakup ini dalam kesesakan, Iya. bertekun dalam doa. Jadi dia juga doa waktu dia mau masuk intensif, pengen di Jakarta sudah dapat, dan sekarang dia tetap harus bersukacita. Kadang-kadang dia biasa kan dokter jam segini biasa namanya tugas gitu ya. Kalau itu dia sih belum praktek di rumah, masih di rumah sakit gitu. Jadinya tadi pagi misalnya jam 9 malam tugas. Nanti besok pagi datang lagi. Besok paginya lagi jam 2 datang lagi. Ya itu saya bilang tetap ya di dalam Tuhan memang luar biasa. Jadi kita melayani untuk Tuhan. Makanya saya bilang luar biasa ya. Saya bilang doa-doanya Tuhan jawab semuanya. Pengen di Jakarta udah dapat, sekarang Tuhan kasih kekuatan buat dia bisa melayani di sana. Saya bilang sebagai dokter yang dari otoritas dari Tuhan, banyak pasien disembuhkan lewat dia ya. Puji Tuhan, biar dia berdampak jadi terang di dalam sana. Karena di sana itu tahu sendiri kan ya Ibu, Bapak Ibu di sana di rumah sakit sana banyak kan biasa kan masih Muslim gitu. Tapi kita percaya dia berdampak jadi terang. Tuhan kasih kekuatan buat Lisa. Dan juga saya juga mau kesaksian kebaikan Tuhan ya buat saya dibangun pagi hari. Kalau saya tuh kan kadang-kadang tangan saya suka itu Bu kayak Semutan. orang kesemutan gitu, kayak orang kesemutan. Tapi saya bilang pagi hari bangun, aduh dalam namanya saya udah sembuh, diimanin. Yang penting kita percaya sama Tuhan, saya sudah sembuh. Dengan bilur Yesus sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Jadi tangannya udah sembuh. Jadi setiap ada kita keletihan tubuh, kita selalu bilang kita percaya dengan iman Tuhan sudah sembuh. Sudah sembuh. Jadi bilangan 14 ayat 28, apa yang kamu katakan di hadapanku, Tuhan bilang Tuhan akan melakukan. Jadi bilang sembuh, sembuh. Puji Tuhan ya. Itulah begitu sukacita memang bersama Yesus. Setiap hari Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacita. Itu bisa kita baca juga tuh ya Filipi 4 ya Bu. Iya. Biar kita di sini tetap sukacita nih Bu. Amin. Puji Ya. Tuhan. Filipi 4 ayat 4 lah. Nih. Tuhan Sukacita bilang senantiasa. bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Puji Tuhan ya. Jadi apapun ya kita hadapi semua bersama Tuhan, terlalu sukacita anak-anak Tuhan dalam menghadapi apapun, masalah apapun, kita selalu keluar lebih daripada pemenang. Roma 8:37 ya. Puji Tuhan ya. Kita percaya kita di sini semua tetap selalu bersukacita karena kita punya pengharapan kita sama Tuhan. Jadi tadi dibilang arahnya kemana? Tapi sama Tuhan. Yeremia 29 ya, 11 ya. Rancangan Tuhan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Berharap sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Yes. Itu aja kesaksian saya. Tuhan itu selalu baik buat kita semua ya Bu. Udah. Amin. Ya, puji Tuhan ya buat Ibu Asati ya kesaksiannya. Tuhan berkati. Bu, ini Suji. Suji mau bersaksi? Ada kesaksian? Ya, Tuhan baik, Bu. Tuhan selalu baik, sangat baik, luar biasa. Aku hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Amin. Luar biasa ya. Amin. Anugerah Tuhan ya. Terus bertekun tadi firman Tuhan katakan ya. Terus bertekun di dalam doa ya. Sabar. Waktu Tuhan bukan waktumu, tapi waktu Tuhan yang akan dinyatakan. Amin ya. Suci. Kita kasih anugerah Allah itu dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Tambahin Bu Suji, buat Suji Amin. Bu, ya? Satu orang selamat, sisi keluarga diselamat pasti. Amin. Janji Tuhan digenapi. Imanin terus Suji. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Tuhan ya. Beriman. Ayo Pak Budi saat ini. Pak Budi mau bersaksi. Mana nih Pak Budi? Pak Budi. Pak Budi kemana nih? Ketiduran ya? Haleluya. Ya,
Pak Rasman mau bersaksi? Ya, mau bersaksi. Yang lain Enggak. dulu, Ibu. Oke, iya. Ya, mungkin saya aja yang bersaksi ya. Eh. Sebetulnya tadi pagi itu saya mau pulang tuh ke Jakarta gitu kan. Karena mobil udah beres di Bandung, dibetulin gitu. Tiba-tiba semalam tuh kita pergi makan-makan. Tiba-tiba tuh mobil itu ada tanda gitu seperti kayak lampu nyala gitu dari apa onder di mobil itu dikasih sinyal nyala. Wah, ini alarm kata saya, ini ada apa? Kok ada yang nyala seperti ini gitu. Terus saya foto gitu ya, lagi perjalanan saya foto, ini bahaya nih. Saya deg-degan juga ya, waduh Tuhan jangan meledak nih mobil kata saya gitu ya, karena ada sesuatu yang menyala di mobil saya. Saya pikir kan tadi pagi tuh saya jam 5 pagi mau kembali ke Jakarta, tapi karena mobilnya ada masalah, saya takut bawa mobil ke Jakarta pulang, takut ada sesuatu. Akhirnya dipending lah. Oke lah kata saya, Tuhan, aku di sini aja di Bandung, saya gitu. Nah ini tadi di bengkel tuh dari jam 9:30, jam 10 saya berangkat, tadi selesai tuh jam 5 baru selesai, saya nungguin di sana di bengkelnya Mazda ya, saya tungguin ya. Untungnya tuh di sana ada putaran film, jadi ada makanan, ini jadi saya terhibur gitu ya. Akhirnya puji Tuhan ketemulah masalahnya gitu ya. Saya doa aja. Ternyata Radiatornya, Bu. Kenapa? Radiatornya. Radiator udah sebetulnya udah banyak yang diganti. Ada dari bensin itu tuh ada benda yang kecil itu yang membuat dia kalau cetrakin mobil itu nggak bisa sekali, bisa berkali-kali baru nyala gitu ya. Itu ada dari situ obatnya tuh, apa tuh tadi namanya. Akhirnya sama dia mobilnya dikasih tahu, nah ini Bu masalahnya di sini katanya. Tapi nanti ada berikut harus diganti. Tapi sekarang bolehlah katanya, oke dipakai dulu terus mobil dicuciin sama dia, nggak terlalu mahal juga sih ya bayarnya, puji Tuhan. Akhirnya tuh aduh kata saya nanti mau ada Zoom nih Ibu Lydia, saya pikir tuh ya, udah cepet-cepet. Nah, yang saya ajaibnya Tuhan itu baik. Coba bagaimana kalau saya nggak dikasih tanda itu terang, saya pulang ke Jakarta, itu mobil katanya bisa mati tengah jalan. Itu repot kan kalau di jalan itu minta tolong sama siapa. Tapi Tuhan kasih tanda semalam ini, jadi saya pending dah. Akhirnya saya masih di sini di Bandung gitu. Nah di sini, jadi Tuhan itu baik sekali ya. Jadi diinginkan anak Tuhannya mendapatkan kecelakaan ya, kesulitan atau apapun juga. Tuhan kasih tanda-tanda di mobil saya ini. Akhirnya udah puji Tuhan, sekarang mobil udah beres. Saya pikir besok saya mau pulang, kata saya tuh ke Jakarta gitu. Nah karena saya juga besok ada tugas juga bawain firman juga ya di Zoom juga ya. Waduh kata saya ini mesti bawa Zoom juga. Kalau keburu besok saya bisa pulang ngejar, kalau enggak ya saya mungkin masih di Bandung karena masih ada kerjaan juga di Bandung gitu. Jadi saya pikir wah ini benar-benar lah waktu mepet sekali. Nah ini aja jadi saya menyaksikan bagaimana di sini juga saya bisa melayani rumah ke rumah ya, akhirnya diberkati mereka, ya diurapi gitu. Nah saya bersyukurnya karena mereka haus punya lapar, jadi saya juga nggak sia-sia. Dan puji Tuhannya saya juga anehnya tuh nggak capek ya, pada saat itu pergian terus gitu ya. Kenapa? Karena itulah saya kalau udah pergi udah sekalian aja gitu. Dari sini ke sini kan kalau di Bandung tuh kan nggak beda ya, Bandung sama Jakarta itu kan kalau Jakarta jaraknya jauh-jauh. Kalau di Bandung tuh kan nggak terlalu jauh gitu, deket-deket. Saya pikir cuman bolak-beloknya itulah. Akhirnya udahlah saya tuntasin semua, akhirnya udah selesai. Nah ini kebaikan Tuhan. Jadi saya tuh bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan ya. Karena ini juga doa saudara-saudara juga buat saya. Gitu. Ini aja sih yang saya kesaksian ya. Jadi dukung terus doa supaya nanti kita bisa kumpul kembali ya. Nah ini ya mungkin saat ini ada yang mau bersaksi. Pak Budi mau bersaksi Pak Budi? Enggak. Oke, enggak ada yang bersaksi. Iya, enggak ada ya. Ya, Pak Rasman mungkin angka satu pujian ya, nanti kita doa berkat ya. Silakan Pak Rasman.
Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik di hatiku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik di hatiku. Puji Tuhan, puji Tuhan, selalu. Puji Tuhan, selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik di hatiku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik di hatiku. Allah itu baik, Dia baik di hatiku. Amin. Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Lydia ya yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia ya. Ya Tuhan pakai terus Ibu Lydia jadi berkat ya. Di mana Ibu Lydia melayani, Tuhan selalu menyertai Ibu Lydia. Mari kita angkat kedua tangan ya, kita terima berkat saat ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan daripada Roh Allah. Berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin. Memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Elia, makasih Bu Lydia. Ya, Bu Lydia. Makasih Makasih, semua Bu Bapak Ibu, Astiti. Tuhan berkati. Amin. Ya Pak Anpa, ya selamat Makasih, Bu. istirahat. Ya, buat Pak Budi, selamat istirahat. Bu Ira, Pak Rasma, terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya, Bu Lydia. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Ya, buat Puji. Ya, buat semua. Mas Tati, Tuhan Yesus memberkati. Bu Ida, oke, Tuhan berkati ya semuanya. Amin, amin. Salam Semua Tuhan semuanya. berkati. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati semuanya. Salam di Bandung.